kabur ke Jakarta 2 orang. Tim motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. 12 orang. Bahwa film ini adalah salah satu jalan keadilan Tuhan bagi 7 terpidana atau 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maribi. Oke guys, apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja ya, dilimpahkan rezekinya dan dibahagiakan di dunia dan di akhirat nanti guys ya. Oke guys, amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu guys ya, agar tidak hilang guys silaturahmi di antara kita, pertemuan kita ya guys ya. Jangan lupa juga di like dan di komentari video ini guys. Terima kasih guys. Oke, sini ada 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang melaporkan aib si manusia cabul ini guys. Langsung saja kita simak videonya guys. Nanti kita bahas dan kita komentari guys. Oke guys, kita simak guys. Nama saya Hadi Saputra. Dengan ini saya menguasakan dengan TPS Pradi untuk melaporkan AF dan DD karena memberi keterangan palsu. Dengan ini saya menyatakan kepada kuasa DPM Paradi untuk melaporkan AF dan DD karena membuat keterangan palsu waktu di persidangan. Saya Rivaldi Aditya. Dengan ini saya menyampaikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk melaporkan DD dan AF karena telah memberi keterangan palsu yang mengada-ngada di dalam persidangan. Terima kasih. Saya Muhammad Eka Santi menguasakan kepada PM Pradi untuk melaporkan AF dan DD karena menyatakan keterangan palsu. Kasian banget ya, 6 terpidana ini ya, udah 8 tahun di dalam penjara dan nggak bisa melihat dunia luar ya, gara-gara 1 orang ini ya, si Aib manusia cabul ini ya. Dan mereka juga mengalami hal-hal yang sangat mengerikan ya, mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan ya pada awal peristiwa ini terjadi. Seperti yang kita dengar berita-beritanya tentang kasus ini, pertama terjadi adalah tentang kesurupannya si Mbak Linda ya. Kesurupannya Mbak Linda ini jadi menyebar kemana-mana kan, sampai akhirnya ke Ibtu Rudiana ketemu Aib, dan seperti itulah kita tahulah ceritanya seperti apa ya. Dan seandainya kalau memang tidak ada kesurupan itu, kemungkinan sih tidak ada ya. Namanya 8 terpidana, dia tidak akan terjadi, pokoknya aman-aman saja sih ya, kemungkinan sampai hari ini ya guys ya. Muncullah kemarin-kemarin tentang film Vina sebelum 7 hari guys. Ini yang perlu dikomentari, bukan karena filmnya, tapi kalau menurut gua sih film itu nongol karena memang itu adalah keadilan Tuhan ya untuk 8 orang terpidana ini ya. Karena memang kalau nggak ada film ini, wah ini bakal sampai saat ini pun masih mendem kasusnya gitu. Karena film ini menjadi viral, film ini menjadi booming ya kan di sini, dan banyak ditonton orang, banyak diperhatikan orang yang jadi viral, dan ini kasus ini terangkat kembali ya. Gue berpikir seperti itu sih, bahwa film ini adalah salah satu jalan keadilan Tuhan bagi 7 terpidana atau 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Kita lanjut videonya guys. Oh, ini ada Pak Deddy Mulyadi yang sepertinya Pak Deddy ini baru saja mengunjungi atau menjenguk para terpidana ya guys ya. Kita cek guys. Ini saya minta pada semua nih, mohon jangan dulu lagi mencari DP, nyari Peggy, nyari Andi, nyari Dani, jangan, karena ketiga-tiganya itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Ilusi. Hasil karya ilmiah Sudirman. Karena
Kenapa disebut karya ilmiah Sudirman? Karena imajinasi Sudirman atau seasal sebut itu menjadi putusan hukum, kan menjadi karya ilmiah itu, menjadi putusan hukum. Jadi putusan hukum terhadap 3 DPO ini sampai kiamat nggak akan ketemu. Saya katakan. Memang ini prediksi gue udah lama ya. Ketika kasus ini memunculkan 3 DPO, kabar beritanya kan satu terpidana itu mengakui kalau ada 3 DPO itu ya dari Sudirman ini. Gue juga udah bikin banyak konten sih tentang Sudirman ini ya guys ya. Dan di situ lu bisa lihat lah guys, gue ngomong apa aja di situ ya. Yang jelas gue sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi ini ketika kasus ini berjalan itu adalah keterangan dari manusia yang agak kurang, kalau gue bilang manusia yang agak kurang, dan itu dipakai penyidik untuk menjerat orang-orang ini ya. Jadi kita harus kawal terus, kita harus jaga terus ini marwah ya, marwah dalam kebenaran ini guys. Oke, kita lanjut videonya guys. Kiamat nggak akan ketemu. Nanti akan banyak korban Dani, korban Andi, korban Peggy, termasuk Cecep yang di Cianjur. Jangan lagi, gitu loh. Karena itu Sudirman. Jadi Sudirman itu apa yang ada di kepalanya disebutin. Kira-kira teman kamu siapa saja? Untung Sudirman cuma sebut 3. Nah itulah guys, sampai kiamat pun gak bakal ketemu. Nah, makanya sih para netizen atau para konten-konten kreator yang menyelidiki kasus ini ya, yang banyak juga nama-nama Peggy atau Dani lah, nama siapalah itu terseret di sini ya. Kasihan mereka ya guys ya, karena memang mereka tidak terlibat sama sekali ya. Jadi janganlah menilai atau menjudge orang ya, seperti yang rame sekarang kan Peggy Cianjur, siapa lagi lah Peggy Rian Prayoga atau siapa, itu yang membuat mereka cuma hanya korban saja. Tapi ya hikmahnya adalah mereka itu menjadi terkenal lah sekarang, menjadi gampang lah untuk berkreasi ya, khususnya di media-media ya, jadinya jadi gampang lah untuk mencari duit ya, seperti itu hikmahnya sih guys. Jadi janganlah kita nggak usah mencari-cari siapa ini yang jelas sih dengan sudah ketahuan lah, ada titik terang lah bahwa Sudirman adalah yang memunculkan nama-nama tersebut. Kalau dulu analisa gua adalah ketika kesurupan yang muncul namanya Egy, dan Egy ini ditanyakan oleh Pak Rudiana kepada tersangka ini, dan ketika ditanya ke Sudirman, kemungkinan Sudirman ini ingat dengan Peggy ya. Jadi ketika ditanya Egy, Sudirman menjawab Peggy kan. Egy kan itu kan agak tipis lah perbedaannya ya. Kemungkinan sih seperti itu ya. Dan itu dipakai untuk memunculkan DPO. Dan disitulah kasus ini berjalan dan akhirnya sampailah pada saat ini. Apa sih motifnya? Ya motifnya hanya kemungkinan. Kalau menurut gua ini adalah salah tangkap aja ya. Kalau salah tangkap karena laporan dari si Aib, dan ketika Pak Rudiana itu sudah terlanjur nangkap orang, sudah babak belur orangnya, dan dia mau nggak mau untuk sekalian nyemplung aja lah gitu. Itu adalah analisis ya dari gua pribadi. Oke guys, kita lanjut ke Peggy. Peggy ini sudah pulang ke Cirebon dan disambut bak artis ya. Bak artis ibu kota disambut ya guys. Kita lihat guys. Wow. Artis datang, artis pulang kampung. Pakai rebana, ada suara rebana.
wajarlah seperti itulah. Mungkin ini adalah buah dari kesabarannya si Peggy ya, selama ya mengalami kasus ini ya. Ini adalah hikmah dari sebuah kejadian. Jadi kita memetik manisnya dari hasil kejadian ini ya guys ya. Kita ucapkanlah selamat untuk Peggy ya. Mudah-mudahan nggak diangkut lagi dia, karena polisi juga penyidik juga sekarang nggak mungkin juga sih melepasin gitu aja si Peggy. Yang pasti polisi itu akan mencari bukti-bukti baru, dua bukti baru lah ibaratnya, untuk mengambil kesempatan untuk menjerat Peggy Setiawan kembali jika itu ada ya. Ya mudah-mudahan aja tidak ada. Mudah-mudahan ini memang ya seperti itulah gitu kan. Kita lanjut videonya guys. Oke, sekarang ada Rasman Nasution yang ingin melaporkan Pak Hakim. Menurut si botak ini, dia itu sudah melanggar prosedur sebagai hakim. Si Risman itu juga mengatakan kalau Pak Hakim itu dia bukan Tuhan. Emang dia siapa? Emang dia Tuhan gitu kan. Wow, Rasman, kita cek videonya guys. Ini hakim apa dukun? Wah, Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, laporkan aja Herman. Nah, ini ada lagi nih pengacara apa ini? Saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan hakim yang memutuskan tersebut ke KY. Kenapa saya melaporkan? Karena di situ saya menilai, saya mempelajari semuanya itu bertentangan dengan undang-undang. Itu yang akan saya laporkan. Saya akan melaporkan hakim yang memutuskan bahwa perkara Peggy itu bahasanya dibebaskan itu. Itu ada keganjilan di situ menurut saya pribadi. Nanti nunggu ketemu saya nanti di KY. Tunggu 1-2 hari ini saya akan membuat laporan ke KY. Kayak mabok obat. Itulah yang diterima oleh Pak Eman Sulaiman ya. Ketika dia memutuskan sesuatu pasti sajalah ada sesuatu yang menghalanginya ya. Tapi kita akan dukung terus Pak Hakim ini karena sudah memberikan yang terbaik bagi masyarakat ya. Bagi keadilan masih adalah di Indonesia ini, kita masih berharap di Indonesia ini masih ada hukum yang adil kepada rakyat kecil, bukan adil kepada orang-orang yang besar atau orang-orang kaya di luar sana guys. Oke guys, gitu aja guys videonya guys. Terima kasih untuk yang menonton sampai akhir, dan begitu saja videonya. Jangan lupa juga di subscribe guys dan komen guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.